Posir PKB dan warga Bangli tercinta ya, kita akan kembali berbincang-bincang ya bersama Bapak Dr. Iwayan Gede Sutedarmo MGC SPGK yang sudah hadir di studio pada kesempatan siang hari ini, dan masih berkaitan dengan cegah stunting dengan protein hewani ya Pak Dokter. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak Dokter ya terkait dengan gizi. Nah, apakah itu gizi sudah dijelaskan tadi, dan kita akan langsung pada cegah stunting dan protein hewani. Nah, sebelumnya Pak Dokter, sebelum lanjut nih, stunting itu bisa dijelaskan sedikit Pak Dokter. Apakah itu stunting tersebut? Ya, baik. Stunting itu adalah suatu istilah di mana terjadi suatu kondisi gagal tumbuh pada seorang anak akibat kekurangan zat gizi secara kronis, terutama dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari kehamilan, konsepsi. Jadi awal dari sejak benih berarti ya, Dok ya? Betul. Dari awal sampai dengan usia 2 tahun. Jadi kalau di sana terjadi kekurangan nutrisi, nah resiko terjadinya stunting itu menjadi lebih besar. Itu. Iya. Nah, Pak Dokter, di sini kita akan membahas protein hewani juga. Nah, yang dimaksud dengan protein hewani itu seperti apa, Pak Dokter? Ya. Kalau kita bicara protein, berarti kita bicara tentang lauk pauk, gitu, karena sumbernya lebih banyak berada di lauk pauk. Protein itu gunanya untuk membangun, jadi supaya anak itu menjadi tumbuh sesuai dengan usianya. Nah, protein itu jenisnya ada 2. Jadi ada protein hewani, ada protein nabati. Jadi protein hewani seperti misalnya putih telur, kemudian ada ikan, ada daging ayam, kemudian ada daging merah juga. Kemudian kalau protein nabati, itu kacang-kacangan. Dari tumbuh-tumbuhan berarti ya, Dok ya? Kacang-kacangan yang paling banyak. Jadi mau kacang merah, kacang hitam, kacang hijau, kacang kedelai, gitu, dan sebagainya. Iya. Nah, Pak Dokter, cegah stunting dengan protein hewani. Protein hewani ini ya Pak Dokter ya, berarti ini tidak ada batasan untuk hewannya ya Pak Dokter ya, boleh hewan apa saja boleh seperti itu ya, walaupun berkaki 2, berkaki 4, bahkan telurnya juga termasuk ya Dok ya. Nah, sejauh mana sih Dok peran daripada protein hewani ini pada pencegahan stunting? Ya, untuk stunting itu kalau kita bicara tentang nutrisi penyebab kekurangan zat gizinya, kalau kita lihat lebih dalam lagi, biasanya ada mineral, terutama mineral, vitamin dan mineral. Itu ada zat besi, kemudian ada yodium, ada zinc, ada vitamin A. Nah, itu yang relatif kurang asupannya. Nah, bahan makanan sumbernya memang dia lebih banyak ada di lauk. Nah, yang paling mudah dipakai itu adalah lauk dari hewani. Nah, jenis lauk hewani tadi yang seperti saya sebutkan di awal itu bisa putih telur, kuningnya apakah bagus, tetapi dia ada batasan untuk dikonsumsi. Penelitian sih mengatakan lebih dari tidak boleh lebih dari 1 kuning telur per hari. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara ikan, ya mungkin karena sumber ikan kita agak sedikit, itu apalagi di Bangli agak jauh dari sumber ikannya. Ikan itu sangat bagus sekali, mau ikan darat, ikan tawar ataupun ikan laut sama bagusnya, asal dia tidak diolah, dipindang gitu maksudnya, supaya kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kalau daging itu yang penting dia dagingnya saja, bukan komponen lemaknya. Nah, jadi kalau komponen lemaknya ya tentu akan menimbulkan kegemukan nantinya. Penumpukan lemak ya Dok ya. Betul. Jadi dagingnya saja, jadi daging tanpa lemaknya. Gitu. Kalau kacang-kacangan dia memang sumbernya relatif lebih sedikit daripada protein hewani, tetapi asal jumlahnya cukup, bisa untuk mencukupi kebutuhan. Itu. Nah, Dok, protein hewani ini kan penting sekali untuk pencegahan stunting ya. Nah, ini bisa dimulai sejak usia berapa sih Dok? Dari usia dalam kandungan ataukah sudah lahir atau bagaimana nih Dok? Ya,
stunting itu sendiri merupakan satu lingkaran yang sebenarnya bisa kita cegah karena stunting itu biasanya dimulai dari neneknya. Dari neneknya, kalau neneknya pendek kemudian tidak dicegah untuk melahirkan ibunya, akan melahirkan ibunya yang pendek. Nah, ibu yang pendek ini juga berisiko akan melahirkan anak yang pendek. Gitu. Jadi harus dicegah dengan asupan nutrisi salah satunya. Nah, kalau kita bicara, ini dok berkaitan dengan keluarga nih. Kalau misalkan ibunya, neneknya atau anggota keluarganya itu pendek, maka memungkinkan bagi, boleh dibilang janin lah ya dok ya. Janinnya itu nanti akan menderita stunting seperti itu ya. Berarti stunting ini penyakit yang menular mungkin ya dok ya, gangguan kesehatan yang menular mungkin ya. Bukan menular, tetapi dia ada resiko turun-menurun ya. Tapi dan dia bukan genetik, tetapi dia bisa dicegah walaupun misalnya ibunya pendek. Nah, pada saat fase sebelum menikah itu kan ada konseling pernikahan, kemudian persiapan selama persiapan akan hamil itu diberikan nutrisi yang bagus. Resiko stuntingnya menjadi lebih kecil. Lebih berkurang ya. Jadi asupan nutrisinya kan bisa kita optimalkan di sana karena stunting itu terjadi karena kekurangan zat gizi dari periode 1000 hari pertama kehidupan semenjak pertama kali konsepsi itu. Gitu. Jadi sebenarnya dari sana harus sudah bisa dicegah karena kalau lewat dari 2 tahun baru kita cegah, artinya baru diperbaiki, kemungkinannya akan menjadi lebih sedikit risiko keberhasilannya. Nah dok, kalau misalkan pendek nih dok, postur tubuhnya pendek gitu, apakah memang menjamin kalau pendek itu si anak ini terkena stunting dok? Kalau kita bicara stunting dengan anak pendek itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau stunting pasti pendek, dari yang anak pendek belum tentu stunting. Gitu. Jadi kalau stunting biasanya ada ciri-ciri yang lain yang bisa dipakai parameter. Yang pertama, anak itu mudah sakit dia, mudah sakit, mudah terinfeksi, kemudian kecerdasannya rendah, gitu. Jadi dibanding anak yang pendek, tetapi dia relatif lebih mampu menerima pelajaran itu. Kemudian yang jelas pertumbuhan fisiknya pasti terganggu. Terganggu ya dok ya. Itu. Nah dok, seperti yang sudah saya tanyakan tadi nih dok nih, protein hewani sangat penting sekali untuk pencegahan stunting. Nah ini bisa dicegah melalui protein hewani ini sejak umur berapa sih dok? Dari masa kehamilan ataukah sudah lahir sebenarnya dok? Yang jelas karena dia 1000 hari pertama kehidupan, berarti kan mulai dari konsepsi ya, jadi pertama kali janin itu terbentuk. Jadi dalam 9 bulan pertama tentunya si ibu yang harus diberikan asupan nutrisi yang adekuat. Gitu. Nah setelah lahir 6 bulan pertama itu kan periode ASI. Jadi bayi itu harus mendapatkan full ASI. Jadi bagaimanapun caranya supaya bayi tersebut mendapatkan ASI. Nah, setelah itu kan ada periode MPASI namanya. Jadi makanan pendamping ASI. Nah, di sana mulai diperkenalkan dengan makanan yang kompleks sesuai dengan zat gizinya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, mineral. Yang di sanalah mulai diperkenalkan dengan memberikan katakanlah misalnya bubur, entah nanti buburnya di blender, disaring, kemudian ada protein hewaninya. Yang paling gampang itu memang putih telur, kecuali memang anak tersebut alergi. Gitu. Kalau memang alergi ya dipilihkan dari protein nabati. Gitu. Kemudian ada sayur, kemudian ada buah, ada air. Yang kita butuhkan kan sebenarnya itu saja. Jadi yang jelas untuk jumlahnya memang dia akan meningkat sesuai dengan bertambahnya umur. Gitu. Dan nanti setelah usia 1 tahun, anak itu kan harus sudah mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan yang sama seperti orang dewasa. Nah kalau di sana anak tidak diberikan makanan dengan jumlah yang cukup, ya tentu saja resiko stuntingnya ini kan menjadi lebih besar dia. Gitu. Jadi yang jelas nutrisi sangat berperan besar di samping periode yang tadi seperti misalnya ASI, kemudian MPASI, vaksin itu juga sama, kemudian kebersihan lingkungan juga sama, berperan besar juga terhadap stunting. Nah dok, ini protein hewani sangat berpengaruh sekali pada
pencegahan stunting ini ya dok ya, boleh dibilang faktor daripada penyebab stunting selain kekurangan gizi seperti protein hewani juga ini sangat berpengaruh sekali ya dok ya. Nah selain itu dok, faktor-faktor yang penyebab stunting itu yang paling menonjol sekali itu apa sih dok? Untuk penyebab yang jelas asupan nutrisi dia merupakan faktor utama. Karena kalau tidak ada makanan ya otomatis badan itu kan tidak bisa tumbuh dia. Yeah. Gitu. Kemudian yang kedua adanya infeksi. Nah kalau seorang anak sudah sakit karena infeksi ya otomatis daya tahan tubuhnya akan tergerus untuk melawan infeksi tersebut. Yeah. Jadi walaupun diberikan nutrisi yang cukup, kalau infeksinya masih menetap ya tidak akan selesai masalahnya, dia tidak akan tumbuh. Iya. Kemudian air, sanitasi, air bersih. Jadi untuk air bersih kan karena tubuh kita hampir 65% untuk orang dewasa itu adalah air, apalagi anak-anak hampir 70%, 75% dia air. Jadi kalau kekurangan cairan otomatis pertumbuhannya juga akan terganggu gitu. Nah, kemudian vaksinasi. Jadi akses untuk pelayanan vaksinasi itu juga penting karena sampai saat ini vaksin itu masih menjadi modal yang sangat bagus untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi maksudnya. Jadi seperti misalnya katakanlah tidak divaksin BCG gitu ya, risiko untuk terjadi penyakit TBC itu kan sangat besar. Jadi kalau sudah TBC batuk-batuk terus ya mau makan aja rasanya tidak nyaman. Kita aja yang sakit tidak nyaman makan apalagi anak-anak. Gitu. Betul. Jadi sangat penting sekali untuk vaksinasi tersebut. Gitu. Nah dok, apabila ada orang yang anak nih ya dok ya, atau menderita stunting seperti itu ya dok ya. Nah apakah setelah anak ini terkena stunting nih dok, apakah memungkinkan untuk mengembalikan kondisinya menjadi sehat seperti itu dok? Apakah bisa diperbaiki seperti itulah dok setelah 2 tahun itu dok? Jika didapatkan di bawah 2 tahun, peluangnya lebih besar dia untuk menjadi lebih baik. Tetapi jika lebih dari 2 tahun, artinya masa golden periodnya itu sudah terlewati, kemungkinannya menjadi lebih kecil. Ya, dok. Nah, kalau setelah 2 tahun baru diberikan makanan yang misalnya dengan volume yang lebih banyak, tetapi dengan komposisi nutrisi yang tidak bagus, biasanya dia akan tumbuh besar, tapi dia ke samping besarnya menjadi gemuk. Kalau sudah gemuk, risiko untuk menjadi penyakit degeneratif seperti diabetes itu akan menjadi lebih besar. Gitu. Nah, kalau sebelum 2 tahun sudah diintervensi, seperti tadi kemungkinan besar untuk membaiknya itu akan menjadi lebih besar. Tetapi memang tidak sebaik anak yang pada saat dalam kandungan itu sudah diberikan nutrisi yang optimal. Jadi perbedaan hasil akhirnya pasti akan berbeda. Akan berbeda ya dok ya. Tetap akan terlihat berbeda. Sekali ya. Memang tidak sampai batas maksimal untuk pertumbuhannya gitu. Oke dok, nah asik sekali perbincangan kita ya dok ya pada kesempatan siang hari ini. Dan kali ini juga masih bersama RSU Bangli ya, yang masih tetap setia menemani Anda dan bakal berbagi informasi menarik lebih luas lagi ya seputaran kesehatan yang masih bertemakan dengan cegah stunting dengan protein hewani. Nah masih bersama Bapak Dr. Iwayan Gede Sutadarma MGC SPGK. Nah Pak Dokter masih tetap di 102,4 RPKB FM Bangli dan masih semangat memberikan informasi kepada masyarakat ya. Tentunya terkait dengan kesehatan gizi ya dok ya. Betul. Oke Pak Dokter, kita lanjut lagi ya Pak Dokter ya. Nah yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak Dokter, protein hewani yang sudah dikemas gitu ya Pak Dokter. Kalau sekarang kan zamannya instan seperti itu ya. Nah protein hewani yang sudah dikemas dalam sebuah makanan instan yang diperjualbelikan di supermarket atau toko-toko seperti itu ya dok ya, apakah itu bagus untuk dikonsumsi oleh anak-anak nih dok nih, untuk pencegahan stunting nih dok nih, atau untuk melengkapi gizi dalam tubuh anak-anak nih dok nih, apakah itu bagus dok? Ya baik. Kalau kita bicara makanan instan, berarti kita akan dimudahkan dengan waktu gitu ya. Jadi waktu jadi lebih lebih cepat dalam penyajian, bisa langsung dikonsumsi gitu. Contoh misalnya seperti bakso, sosis, nugget gitu.
Kalau kita bicara secara fungsi, karena dia komponennya ada protein hewani, sebenarnya bagus, gitu. Bagus, tetapi karena ada bahan tambahan yang lain, jika dikonsumsi jangka panjang, ya tentu mungkin saya akan berakibat tidak baik terhadap kesehatan. Salah satu komponen yang ada di bahan makanan seperti itu adalah tepung. Nah, tepung kita tahu dia adalah sebagai karbohidrat, sebenarnya karbohidrat yang sederhana. Kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka resiko untuk terjadi gemuk, karena kita sangat tahu ya sangat besar sekali. Gitu. Terus yang kedua, bahan makanan instan itu kan dia harus awet sekian lama gitu. Jadi bisa digunakan kapan saja. Nah, tentunya bahan pengawet ini yang paling sering dipakai untuk makanan itu kan natrium. Natrium seperti prinsip dasar dari penggaraman itu. Jadi dengan kita mengkonsumsi bahan makanan instan dalam jangka waktu lama, ya tentu akan beresiko terutama terhadap tekanan darah. Gitu. Nah, belum lagi bahan-bahan yang lain seperti misalnya pewarna, pemanis, perasa, ya. Pengawet jadi, juga ya dok ya. Jadi dia juga beresiko terhadap gangguan kesehatan. Memang tidak akan muncul dalam sekali dua kali konsumsi, tidak. Tetapi dalam arti kalau dikonsumsi rutin, artinya lebih sering dikonsumsi, ya risikonya akan ada. Memang risikonya paling tidak dia tahunan baru akan muncul. Gitu. Jangka panjang ya dok ya. Jangka panjangnya. Oke Pak Dokter. Nah, apakah anemia ataupun zat besi nih dok nih bisa berdampak juga pada kemunculan stunting nih dok pada anak? Ya, sangat berperan sekali. Jadi kita ketahui bahwa anemia itu kan kadar Hb, kadar hemoglobin darah itu rendah. Nah, sekarang pada ibu hamil ketika mengalami anemia, maka walaupun dia mengkonsumsi bahan makanan yang cukup nutrisinya, nah, nutrisinya ini tidak ada yang membawa. Jadi penumpangnya banyak tetapi bisnya sedikit. Gitu. Jadi harapannya adalah dengan kadar Hb yang normal itu kan di perempuan kalau tidak salah 12 ke atas kadar Hb-nya. Jadi harapannya dengan asupan nutrisi yang baik, hemoglobin ini mampu membawa nutrisi terutama ke janin, jadi untuk tumbuh kembangnya. Nah, jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah ya memberikan bahan makanan pembentuk hemoglobin, gitu. Nah, memang selama ini dari penelitian di Indonesia itu didapatkan bahwa ibu hamil cenderung memang mengalami gangguan makan, ya mungkin karena istilahnya karena ngidam dan sebagainya, maka pemerintah menyarankan dengan mengkonsumsi suplemen, ya diberikan tablet zat besi selama kurang lebih 3 bulan ya kalau tidak salah, diberikan supaya kadar hemoglobinnya bagus, gitu. Nah, sebelum hamil pun memang harus sudah dipersiapkan karena masalah anemia ini menjadi masalah klasik terutama pada remaja. Jadi pada remaja perempuan, karena salah satu faktor yang berperan itu kan body image gitu ya, jadi mengurangi asupan makan atau makan yang tidak benar, sehingga kadar Hb-nya juga ikut-ikutan rendah. Nah, Departemen Kesehatan sudah mencanangkan bahwa ada istilahnya TTD, tablet tambah darah. Jadi yang harus dilakukan, yang diberikan kepada perempuan yang sudah aktif menstruasinya. Jadi 1 minggu sekali itu harus mengkonsumsi 1 tablet zat besi. Jadi 1 bulan kan ada 4 minggu, jadi 4 tablet. Ditambah dengan periode menstruasinya, katakanlah misal 3 hari ya tambah 1 harinya 1. Jadi 1 bulan 7 tablet. Kalau misalnya 5 hari ya tambah 5. Gitu. Jadi 1 tablet per minggu, misalnya setiap Senin, kemudian selama periode menstruasi tambahkan lagi 1 tablet untuk mencegah anemia. Gitu. Karena nanti pada saat hamil kadar Hb itu memang akan menurun dengan sendirinya secara fisiologis, gitu, karena terjadi pengenceran darah, hemodilusi istilahnya. Jadi kadar Hb pasti juga akan menurun. Nah, jadi harus dipersiapkan sebelum terjadi konsepsi. Artinya sebelum pernikahan sudah disiapkan, kemudian selama kehamilan juga tetap diberikan suplementasi. Itu baru zat besi saja. Dok. Gitu. Jadi ada lagi suplementasi yang lain yang memang bisa diberikan, misalnya vitamin A itu pada janin, pada bayi. Jadi kan ada yang posyandu itu di bulan Februari sama Agustus itu bulan vitamin A, itu tidak boleh terlewat. Gitu. Kemudian zat besi
Kemudian asam folat. Nah, asam folat ini gunanya untuk membentuk sel dia. Ini untuk membentuk sel. Memang sumbernya gampang sebenarnya asam folat, sayur, sayuran hijau. Nah, masalahnya sekarang masyarakat Indonesia konsumsi sayurnya sangat rendah. Jarang ya dok ya? Hanya 40% di nasional. Jadi waktu 2019 kalau saya tidak salah, tema dari Hari Gizi Nasional itu adalah ayo makan sayur. Sehari itu 3 kali. Sekali makan kurang lebih di 1 mangkok. Ya jangan besar-besar lah, mangkok yang untuk kita cuci tangan itu 3 kali. Gitu. Kemudian buah 2 kali. Ini gitu. sangat penting ya dok ya? Iya, sangat penting sekali itu. Dan yang terakhir yodium. Yodium, emang yodium ini kan sekarang sudah banyak difortifikasi, jadi dimasukkan ke garam. Garam ya dok ya? Jadi digunakan garam yang beriodium. Memang rasanya tidak seenak garam biasa, itu agak lebih pahit. Ya tinggal nanti bagaimana mengolahnya saja supaya makanan tersebut enak dikonsumsi. Gitu. Oke dok. Nah ini dok, salah satu protein hewani ini adalah ikan. Nah kenapa nih dok? Sedangkan yodium itu kan penting juga untuk tubuh nih dok nih. Seperti ikan yang sudah diolah atau dipindangkan gitu ya dok ya. Kalau dalam di Bali itu biasanya pindang itu ikan yang sudah direbus gitu ya. Kenapa itu agak kurang tepat untuk diberikan sebagai protein hewani pencegahan stunting nih dok? Seperti yang dijelaskan tadi. Karena proses pengawetannya yang membuat resiko terjadi gangguan kesehatan di kemudian hari. Jadi, kalau kita bicara proteinnya saja sebenarnya bagus, bagus. Kemudian mencukupi lah untuk kebutuhan anak gitu. Tetapi karena proses pengawetannya dengan penggaraman, otomatis jumlah asupan natrium kalau garam itu kan kita bicara natrium. Jadi asupan natrium itu sangat banyak jadinya. Untuk dewasa yang sehat saja asupan garam itu hanya boleh maksimal 1 sendok teh saja ya dok? Jadi kalau kita hitung artinya kalau kita jabarkan lagi itu hanya 2000 mg. 2000 mg. Nah, makanan-makanan yang sudah diawetkan, makanan instan itu kan pasti ada label gizi biasanya. Katakanlah mie instan itu kalau sempat dibaca gitu, sebenarnya itu harus dibaca gitu ya. Jadi untuk mengetahui berapa sih yang akan masuk ke dalam tubuh, dilihat nanti paling bawah itu ada natrium. Mie instan tuh paling sedikit dia mengandung 500 mg. Ada yang sampai mengandung 2400 mg. Itu sudah berlebihan berarti ya dok ya? Kebutuhan orang sehat saja 2000. Itu jadi dengan mengkonsumsi 1 mie instan itu saja sudah sangat terpenuhi, bahkan berlebih. Belum lagi makan makanan yang lain, apalagi makanannya diawetkan dengan proses penggaraman ya dok ya. Risiko penyakitnya akan berbeda. Memang dia akan menjadi gangguan di pembuluh darah. Itu. Oke dok. Nah dok, untuk daging-dagingan nih dok nih. Kalau misalkan daging-daging nih sebagai protein hewan ini direbus seperti itu dok, mungkin kelamaan direbus atau bagaimana dok? Itu penting nggak sih dok air daripada rebusan itu? Apakah itu juga bisa menambah gizi atau bagaimana dok? Selain dagingnya juga, nah akan berpengaruhkah sama daging yang sudah direbus itu? Apakah akan berkurang nantinya untuk kandungan gizinya dok atau gimana dok? Untuk daging yang pengolahan dengan direbus ya tentunya akan lebih baik air olahannya itu. Jadi misalnya buat sup gitu, airnya itu juga dikonsumsi. Jadi supaya tidak banyak kehilangan nutrisi yang larut di dalam air tersebut. Pengolahan yang lain kan masih banyak dia. Jadi bisa digoreng, bisa dipepes, bisa ditum. Jadi tidak banyak terlarut ya. Jadi, nah sekarang kan selera, karena makan itu kan selera kita senang dengan makan apa, yang penting bahan makanannya masuk dulu. Gitu. Dan sekarang kalau kita bicara daging kan memang harga relatif mahal gitu ya. Jadi ya paling tidak bagaimana mengupayakan ada asupan protein hewani dengan harga murah tetapi dengan jumlah yang cukup. Gitu. Jadi yang bagaimana mengolahnya juga ya dok ya. Jadi mengolah juga penting. Jadi saya amati sih memang paling mudah itu kan putih telur. Putih telur, apalagi sekarang banyak katakanlah toko kue yang menggunakan kuningnya saja. Nah putihnya itu kan dijual lebih murah biasanya. Di pasar pun sekarang sudah tersedia. Nah sekarang bagaimana mengolahnya supaya enak, supaya anak senang mengkonsumsi. Gitu. Biar kandungan gizinya juga tidak berkurang seperti itu ya dok ya. Oke dok.
tak terasa juga dok, waktu kita tinggal sedikit lagi gitu ya. Nah mungkin sebelum kita closing dok, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat mungkin terkait dengan gizi ataupun pencegahan stunting dengan protein hewani ini. Apalagi sekarang ini kan mumpung bertepatan sekali dengan ulang tahun Persagi yang ke-63 tahun nih dok, nih yang tepatnya di tanggal sekarang ya, tanggal 25 Januari 2023. Nah mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat dok, silakan. Ya baik, terima kasih. Semua itu harus dipersiapkan gitu ya. Jadi ketika akan menikah, jadi persiapkan dulu untuk konseling pra pernikahan. Kalau kita bicara tentang masalah nutrisi, jadi semua komponen zat gizi itu dari terutama berat badan itu ya. Jadi berat badan yang terlalu kurus atau terlalu gemuk juga akan beresiko dia terhadap nantinya akan kehamilan gitu. Kemudian pada remaja perempuan ingat untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian pada saat hamil bahan makanan yang sehat tentunya, terutama dari protein tadi itu juga harus dikonsumsi, karena yang perlu selain ibunya, janinnya kan juga perlu untuk tumbuh gitu. Selain akan diberikan suplementasi seperti misalnya zat besi, kemudian ada asam folat, ada kalsium, kemudian ada vitamin A nanti untuk janin yang untuk bayi yang sudah lahir. Nah nanti setelah lahir ingat memberikan ASI 6 bulan itu penting. Jadi ini peran ayah dan ibu supaya ibunya tetap dapat memproduksi ASI dengan jumlah yang cukup gitu. Karena kalau ibunya stres seperti itu kan produksi ASI juga pasti akan terganggu, berkurang ya dok ya. Ya betul. Kemudian ingat vaksinasi, imunisasi pada bayi sampai sesuai dengan imunisasi dasar atau imunisasi tambahan itu, sesuai tahapannya ya dok sesuai ya. dengan tahapannya. Nah kemudian bahan makanan pendamping ASI, nah ini biasanya sering bermasalah, dia akan saling kontradiktif dengan ASI. Jadi karena anaknya lebih senang minum ASI, jadi MPASI-nya sedikit yang masuk. Nah justru masalah artinya kurus itu akan muncul di sini periode pada saat MPASI. Jadi paling tidak mulai harus dikurangi. Jadi paling hanya untuk kasih sayang saja. Karena ASI kan sudah mulai menurun kualitasnya. Dan kemudian setelah 1 tahun ya sama seperti kita orang dewasa, bahan makanan yang komplit. Jadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Kebutuhan gizinya mencukupi sekali ya dok ya. Untuk tumbuh kembang anak. Jadi kalau anak sudah sehat, orang tuanya pasti senang. Iya. Sehat juga dok. Sehat juga betul. Sehat pikiran juga ya dok ya. Nggak pakai stres dok ya. Oke Pak Dokter, terima kasih banyak ini atas informasi kesehatannya kepada masyarakat yang sudah banyak sekali ya sudah dibahas sama Pak Dokter ya, berkaitan dengan stunting dan juga protein hewani ya dok ya, terkait gizi-gizi yang sangat diperlukan oleh anak terutama ya dok ya. Oke dok, terima kasih banyak nih dok sudah hadir di studio pada kesempatan siang hari ini, dan mungkin kita akan bisa berbincang-bincang lagi di pertemuan selanjutnya ya dok ya, dengan topik yang mungkin nanti berbeda-beda seperti itu ya dok ya. Oke Pak Dokter, terima kasih banyak. Baiklah Sobat Segar PKB dan warga Bangli tercinta, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Dr. Iwayan Gede Sutadarma MGC SPGK yang sudah banyak sekali membahas tentang protein hewani yang sangat besar sekali peranannya dalam pencegahan stunting. Nah mudah-mudahan juga kita ya masyarakat khususnya di Bangli ya benar-benar memperhatikan kesehatan, terutama kesehatan anak-anak ya, dengan pencegahan stunting, memberikan gizi yang cukup dan juga baik untuk anak-anak kita, karena anak-anak merupakan masa depan yang tak ternilai. Baiklah. Discominfo activated.